Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan saya Farosunda Bisono dengan NIM 25101854002. Saya Kristiana Kalestari dengan NIM 25101854015. Saya Sayira Pranaswari dengan NIM 2510815541010. Saya Mutia Najwa Sabrina dengan NIM 25101854005. Saya Fania Malka Syakira dengan NIM 25101854022. Saya Lia Fitria dengan NIM 25108101001. Ayo guys. Ini perlu disebutin kasusnya nggak? Iya, baca dulu. Iya, baca kasus. Siapa dulu? Oke, kita di sini mendapat kasus kedua. Ya. Permasalahannya yaitu di sebuah kota besar terjadi peningkatan kasus obesitas pada anak-anak. Penelitian menunjukkan penyebabnya bukan hanya faktor biologis, tetapi juga gaya hidup keluarga yang sibuk bekerja, kebiasaan makan cepat saji, dan minimnya aktivitas fisik. Hal yang harus didiskusikan ada dua. Yang pertama adalah sebutkan faktor sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan yang muncul pada kasus di atas. Yang kedua, faktor sosial dan budaya apa yang paling dominan? Ayo kita dibagi aja ya Iya. tugasnya. Monggo yang apa tadi? Yang nomor satu, Yang sosial. Siapa? Silakan. Ini ya. Saya. Jadi menurut saya faktor sosial dari kasus ini itu ada di pola asuh keluarganya. Disebutkan bahwa orang tua dari anak tersebut terlalu sibuk bekerja sehingga kurang mengawasi pola makan dan aktivitas anak tersebut. Ini anaknya buat umur berapa? Sesuai kasus Diskusi. untuk anak Kayaknya semua untuk usia deh. anak sekitar berapa ya yang biasanya mereka masih kecil-kecil, Labil. Iya. biasanya. di SD. di bawah masih di bawah SD 13 biasanya tahunan gitu masih Usia mereka dini masih lah. usia dini mereka masih ini pola makannya masih harus kadang diatur orang tua, diawasi. Betul. Lanjut. Silakan. Oh, budaya ya, terus. Apa budaya? Untuk budaya di sini ada beberapa. Mungkin yang sangat apa ya? Sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi itu bisa dari gaya hidup, seperti penggunaan kurangnya aktivitas gara-gara penggunaan hiburan yang pasif kayak TV atau HP. Akhirnya mereka gak bergerak sama sekali. Bisa juga pola asuh dan tradisi keluarga. Mereka itu cenderung mengikuti kebiasaan orang tuanya mereka kan. Jadi ya kayak yang tadi tuh, karena masih kecil jadi mereka Iya. mengikuti kebiasaan Betul, orang tuanya. Mereka melihat mencontoh apa yang Jadi dilakukan orang sebenarnya harus tuanya. diubah juga budaya orang tuanya sendiri. Gitu. Terus bisa ada juga ini kayak perayaan dan ritual sosial. Jadi kalau ada acara, pas ada acara gitu kan, kayak misalnya ada apa sih kayak di Jawa gitu, genduren. Oh ya. Kan itu makan besar. iya. Nah, itu makan besar bareng-bareng kan kayak kalau nggak ikut ya sungkan sih gitu. Jadi Bener. kayak ada tekanan buat harus ikut. Oke, udah itu aja. Maksudnya aja. Oke. Maksudnya? Sekarang berarti ke ekonomi dan lingkungan. Ekonomi. Ya? Kalau secara ekonomi, kalau menurutku itu lebih ke karena harga fast food itu lebih murah gitu, cenderung lebih murah, Iya sih. kayak ayam geprek, terus kayak gitu, kayak atau cilok atau yang lain-lain itu lebih murah daripada kayak real food, kayak salad itu biasanya kan mahal gitu. Cara buatnya juga lebih simple, kan banyak kayak frozen food juga gitu. Apalagi dia ditinggal orang tuanya Iya. kerja kan. Apalagi dia nggak bisa masak kan. Ya tinggal goreng-goreng. Waktu. Murah tapi Murah. bikinnya banyak itu. Kenyang juga sih. Iya. Oke, berarti sekarang ke faktor lingkungan. Buat obesitas ini faktor lingkungannya itu ada beberapa ya. Pertama ada untuk lingkup
lingkup keluarga. Jadi ya itu gaya hidup orang tuanya, ya seperti yang dikatakan tadi, yang sibuk bekerja. Jadi tidak ada pengawasan atau yang membuat makanan gitu loh buat mereka atau makanan sehat. Terus kurangnya pengawasan pola makan dan aktivitas anak, yaitu anak-anak dibiarkan buat menghabiskan waktu dengan ya HP atau TV sambil ngemil makanan gitu kan yang gak sehat. Itu kan udah gimana ya, secara nggak langsung aja mereka kayak wah bosen bosen lihat TV, lihat HP gitu kan sambil scrolling gitu biasanya kan, itu kan sambil secara nggak langsung nyemil gitu kan. Itu termasuk pembiasaan juga kan? Iya, termasuk dalam kebiasaan. Terus saya ngambil dari lingkup sosial dan budaya, yaitu kebanyakan sekarang kan normalisasi makanan cepat saji sebagai bagian dari gaya hidup yang modern kan sekarang itu. Apalagi sekarang menurut saya di tahun 2025 ini banyak yang kurangnya kesadaran masyarakat itu sendiri tentang pentingnya pola hidup sehat. Ya, kayak gitu. Lanjut. Soal kedua, faktor sosial dan budaya apa yang paling dominan? Menurutku faktor sosial yang paling dominan itu dari orang tua sih. Karena kan orang tua ini bekerja keras demi keluarga saking sibuknya, ya, makanya gak ada waktu buat anaknya. Terus menurutku faktor orang tua yang memiliki sedikit waktu itu sehingga fast food menjadi pilihan yang praktis sih bagi orang tua yang memiliki sedikit waktu. Selain itu juga karena kurangnya perhatian dari orang tua, jadinya si anak ini lebih milih makanan yang dia suka daripada mentingin kesehatannya. Kesehatannya sendiri. Ya. Gitu sih menurutku. Di umur yang harusnya dia masih diawasin, tapi Iya. dia malah di Masa pertumbuhan juga. masa pertumbuhannya terganggu. Iya. Next. Kalau menurut saya yang faktor budaya yang paling dominan itu makanan cepat sajinya. Kan makanan cepat saji itu bisa ditemui di manapun sih. Jadi kan ini juga di kota besar. Kan kalau misal orang tuanya makan makanan cepat saji itu pasti anak-anaknya juga pasti dibelikan itu juga. Jadi mau gimana pun anaknya pasti akan mengikuti pola hidupnya orang tua. Tidak melihat dari itu ada gizinya apa enggak. Yang penting itu orang dia tua. suka sih, biasanya karena suka Ya karena suka, karena Dan juga dibilang dibiarin sama Dibiarkan. ya, terus kebiasaan jadi kebiasaan. Kayak kurangnya pengawasan orang tua gitu. Di samping itu waktu bagi orang tuanya kan juga efektif kan, maksudnya kayak praktis. Wah, aku jadi gak perlu buat bikin makanan gitu kan, ribet-ribet beli kan, mending kita beli aja ya kayak gitu kan, karena kebanyakan. Jadi kayak apa ya? Jadi makanan cepat saji itu kayak jadi tren gitu di mana-mana. Jadi mereka itu ikut tren tersebut dan menjadi budaya yang diwariskan turun temurun ke anak-anak. Ya,